Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa dibangunkan istana di surga, meninggalkan perdebatan meskipun kita yang benar, meskipun kita yang benar. Demikian juga ya, meninggalkan canda dengan dusta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya memperbaiki akhlak karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga perkara ini, meninggalkan perdebatan meskipun benar, meninggalkan dusta meskipun bercanda, kemudian memperbaiki akhlak. Ini tiga perkara rangkaian yang Nabi sebutkan dalam satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin istana di pinggiran surga. Ada rabat, ada wasat, ada a'la dalam hadis ini. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin istana di bagian tengah surga ya bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlak. Ini tiga perkara. Yang pertama, tarkul mira' wa in kana 'alal haq. Meninggalkan perdebatan meskipun di atas kebenaran. Perdebatan yang terkadang kita sering dengan saudara kita, debat kusir, tidak ada faedahnya, hanya sekedar menunjukkan ego. Kita tahu dia yang salah, kita yang benar. Ya sudah, enggak usah dilanjutkan. Ini bukan masalah sunnah dan bid'ah, bukan masalah hak dan batil, bukan. Ya hanya sekedar ada permasalahan, mungkin dalam pertemuan, dalam perkumpulan, dalam yayasan, dalam banyak hal yang mungkin ada rawan untuk berdebat dalam masalah dunia. Udahlah, ngapain kita teruskan? Kita hanya ingin menunjukkan kita yang benar, dia akhirnya ngaku salah, tapi terserah itu ribut, setelah itu ribut, apa faedahnya? Hanya menunjukkan kita benar, dia salah, setelah itu tidak kembali lagi ya tali persaudaraan yang pernah kita rajut selama ini. Betapa banyak gara-gara orang hanya memperdepankan egonya, memenangkan egonya, maka mungkin persaudaraan yang sudah bertahun-tahun akhirnya putus gara-gara egonya tatkala itu. Maka ingat hadis ini, barang siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, maka Allah bangunkan baginya istananya di pinggiran surga. Ingat, istananya sudah ada isinya ya. Istana sudah ada apa? Isinya. Isinya apa sih? Bidadari. Berapa bidadarinya? Mau tahu aja. Yang jelas insyaallah banyak lah insyaallah. Jadi ingat, tidak ada yang buat kita bisa kuat meninggalkan ego kita kecuali ingat apa? Ingat pahala di surga. Ya. Kalau kita ingat ada dapat istana, ada biar udah ngapain kita debat sama dia? Cuma dapat pengakuan saja. Duit juga enggak dapat, cuma dapat apa? Pengakuan. Apalagi dapat bidadari, enggak dapat apa-apa. Yang kedua, meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Dan ini masih banyak dilakukan oleh sebagian ikhwan. Saya ingatkan kepada ikhwan, kalau ada teman kita yang dia berdusta ya, meskipun bercanda, maka jangan ragu-ragu untuk menegur, tegur dengan baik. Ya, mungkin dia bikin lucu tapi dia apa? Dusta, kita tegur, ya jangan, ini bohong ya. Enggak boleh ya. Kalau kau tinggalkan kau akan dapatkan apa? Karena Allah maka kau akan dapatkan istana di tengah surga ya. Maka kita latih diri kita untuk bersihkan lisan kita dari kedustaan dalam kondisi apapun, termasuk dalam hal candaan. Dalam hal candaan. Maka kita kalau tinggalkan karena Allah dapat istana di tengah surga. Dan yang ketiga, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang perbaiki, memperindah akhlaknya. Dan ini adalah hadis yang sangat agung. Di antara sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang agungnya akhlak adalah hadis ini. Bahwasanya orang yang berusaha memperbaiki akhlaknya, maka dia akan disediakan istana di bagian atas surga. Nah, ini mengkonsekuensikan kepada kita untuk men-scan diri kita. Kita ini masih banyak akhlak yang buruk. Kita harus scan diri kita dengan baik. Kebanyakan kita mampu men-scan orang. Kita scanning orang, oh, orang ini pelit, orang ini apa sombong, orang ini begini, orang ini matanya jelalatan, orang ini gini. Kenapa? Kita pandai men-scan orang, tapi kita tidak pandai men-scan diri kita sendiri. Seharusnya kita lebih utama men-scan diri kita, memeriksa diri kita. General check up, kita ini apa penyakit kita? Ya. Kita periksa telinga kita suka dengerin apa, periksa mata kita suka ngelihat apa, periksa lisan kita suka kita ngomongin apa, periksa hati kita. Ya, adakah keangkuhan, sombongan, merendahkan orang lain, dengki, hasad, kita periksa. Itu semua untuk perbaiki akhlak kita. Kalau kita sudah periksa dengan baik, kita tahu banyak
kekurangan kita, maka kita berusaha memperbaiki. Nah, usaha kita itu untuk perbaiki akhlak mendatangkan kemudahan untuk dibangunkan istana bagi kita di surga yang paling tinggi.